Negeri Pucang 1 Rokok, Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan ini saya akan mencoba melaksanakan kegiatan supervisi akademik dengan salah satu guru atau rekan guru yang ada di SD Negeri Pucang 1 Rokok. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh salah satu guru yang luar biasa. Beliau adalah Bu Ahnia Sari Rosianawati SPD. Beliau merupakan guru kelas 5 di SD Negeri Pucang 1. Selamat pagi Bu Nia. Selamat pagi Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang dilonggarkan oleh Bu Nia, bahwa pada hari ini kita akan melakukan pra observasi, di mana nanti saya akan mencoba untuk melakukan supervisi akademik dengan melakukan observasi selama Ibu Nia nanti melakukan pembelajaran di dalam kelas, begitu ya Bu Nia ya. Nah, tujuan dari supervisi ini nanti adalah bagaimana bisa mengetahui dan mengevaluasi tentang jalannya proses pembelajaran yang Ibu Nia lakukan di dalam kelas. Kemudian sebagai persiapan awal nanti sebelum Ibu Nia melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih mantap dan percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik, lebih bagus, dan tentunya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana perasaan Bu Nia hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, terkait dengan kegiatan observasi yang akan saya lakukan atau kita lakukan nanti, sebelum itu nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nia terkait dengan nanti kegiatan observasi yang akan kita laksanakan. Nah, yang pertama terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Nia lakukan nanti, kira-kira di kelas berapa dan mata pelajaran apa yang nanti bisa saya lakukan observasi pada Bu Nia? Kebetulan saya mengajar kelas 5, jadi dengan bisa observasi di kelas 5. Mungkin pada mata pelajaran matematika ya Pak. Oke, pelajaran matematika nih. Nah, terkait dengan pembelajaran nanti, pembelajaran tersebut kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Nia capai kira-kira apa nih? Untuk matematika saat ini masih berada di bab 1, masih awal, yaitu tentang bilangan cacah sampai dengan 100.000. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu agar siswa atau peserta didik itu dapat membaca dan menuliskan bilangan cacah sampai dengan 100.000. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai ya Bu Nia ya, terkait dengan bilangan cacah 100.000. Nah, oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, dari pembelajaran itu atau pembelajaran nanti yang akan Bu Nia laksanakan, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai nopo? Area pengembangan yang akan saya capai itu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan, siswa dapat mengetahui, membaca dan menulis bilangan cacah sampai dengan 100.000. Kemudian untuk keterampilannya, siswa setelah selesai mengerjakan tugas bersama kelompoknya, nanti setiap kelompok bergantian untuk presentasi di kelas, depan kelas, gitu Pak. Oh iya, oke. Jadi ada dua terkait dengan pengetahuan siswa dan keterampilan peserta didik itu sendiri, gitu ya. Nah, terima kasih. Kemudian yang berikutnya Bu Nia, terkait dengan pembelajaran Bu Nia yang nanti akan dilaksanakan di dalam kelas. Nah, kira-kira bisa diberikan gambaran atau diceritakan terkait dengan strategi pembelajarannya mungkin, atau model pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang nanti akan Bu Nia gunakan. Kalau strategi yang akan saya gunakan yaitu problem based learning, kemudian ada metodenya atau modelnya itu nanti menggunakan diskusi, tanya jawab, ada juga presentasi siswa Pak. Oh, presentasi. Oke. Ya, ada beberapa ya Bu ya terkait dengan strategi, model dan pembelajaran Bu Nia. Luar biasa, ternyata Bu Nia sudah memahami dan sudah dipersiapkan. Yes, oke ya Pak.
Nah, berikutnya Bu, terkait dengan media pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran khususnya matematika yang nanti akan kita lakukan observasi, kira-kira media pembelajaran yang akan gunakan nanti apa? Media atau sumber belajar yang akan saya gunakan, yang pertama jelas yaitu bahan ajar atau buku siswa, kemudian ada video pembelajaran, kemudian menggunakan laptop, LCD dan juga speaker. Oke, wah lumayan banyak dan insya Allah sudah siap? Ya. Baik, jadi ada beberapa hal di sini yang nanti Bunia akan siapkan seperti buku, PPT, video, dan peralatan LCD, laptop dan lain sebagainya. Jadi Bunia ya. Nah, kemudian yang kelima terkait dengan kegiatan observasi ini atau supervisi akademik ini kira-kira akan dilakukan kapan atau kapan bisa saya lakukan observasi pada dunia? Mungkin bisa hari Senin Pak, kebetulan ada jadwal matematika, nanti untuk jamnya atau waktunya itu bisa setelah istirahat. Oh, Senin setelah istirahat Ya. sekitar jam itu nih Bu? 10. Oh, oke, siap. Oke, Senin ya Bu ya. Baik, mungkin kita akan bertemu di hari Senin dan semoga semua sudah dipersiapkan. Jadi itu inti dari kegiatan pra observasi ini, dimana saya ingin menggali terkait dengan persiapan pembelajaran yang akan Bunia laksanakan. Dan alhamdulillah ini saya sudah mendapatkan gambaran atau rencana nanti Bunia dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Itu ya Bunia. Kira-kira menurut Bunia berapa persenkah persiapan yang sudah Bunia persiapkan atau lakukan? Ya mungkin sudah 80-90% Pak, sudah hampir selesai. Siap ya? Ya. Oke, luar biasa. Semoga nanti ketika kita di pertemuan di pembelajarannya sudah 100% dan semoga saya juga bisa hanya berdoa nanti pembelajarannya sudah benar-benar siap gitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan kegiatan kita pra observasi ini, kita sudah berbincang dari awal tadi dari tujuan sampai persiapan jenengan. Nah, dari kegiatan pra observasi ini, obrolan kita ini kira-kira apa yang bisa Bunia simpulkan atau yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Ya, yang pertama jelas sebelum saya menyusun perencanaan ini, saya memahami dulu model-model atau strategi pembelajaran apa yang sekiranya cocok dan nanti dapat saya terapkan di kelas. Kemudian saya dapat menyusun atau mempersiapkan pembelajaran yang akan saya lakukan dengan baik dan semoga besok yang dilakukan dapat sesuai dengan yang kita rencanakan, gitu Pak. Ya, terima kasih. Baik Bunia, sekali lagi terima kasih. Saya rasa cukup dari kegiatan pra observasi ini. Sampai ketemu besok Senin di kegiatan supervisi akademik atau observasi yang akan saya lakukan ketika nanti Bunia melakukan pembelajaran. Semoga nanti dapat dipersiapkan dengan baik dan tidak usah grogi. Nanti saya hanya mengamati ketika di dalam kelas, tidak akan berkomentar atau membenarkan apalagi menyalahkan. Saya mengamati berdasarkan apa yang Bunia lakukan khususnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Gitu ya Bunia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin punya kesibukan, bisa dilanjutkan kegiatan atau pekerjaan panjenengan. Mungkin dari saya cukup. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini tidak masuk? Mbak Laisa kenapa? Pusing. Yang lain bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat. Oke, kita mulai ya. Siswa kelas 5. Siap. Yuk,
1, 2, 3. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 5 semuanya. Siap. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah mengajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami. Oke, tepuk tangan. Yuk, semangat pagi. Pagi, semangat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak bisa membaca bilangan caca sampai dengan 100.000. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menuliskan bilangan caca sampai dengan 100.000. Nah, pada pembelajaran kita hari ini nanti kita akan belajar melalui PowerPoint atau tayangan pada slide. Kemudian yang kedua, ada anak-anak atau kelompok yang belajar menggunakan buku, ada kelompok yang belajar menggunakan laptop atau belajar dari video. Nah, di saat kalian belajar tersebut, kalian harus mencari angka-angka untuk dapat dituliskan atau dibaca, yaitu tadi angkanya apa? Bilangan caca sampai dengan 100.000. Nah, itu adalah kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Anak-anak sudah siap? Ya. Oke. Nah, sekarang kita membaca bilangan cacahnya sampai dengan 100.000. Kemudian, bilangan cacah itu apa? Ada yang tahu bilangan cacah itu apa? Apa bilangan cacah? Bentar ya, coba perhatikan. Berapa? 72.525. Betul. Kemudian lagi. Berapa? 61.530. Kemudian kalau di depannya ada seperti ini. Nah, di depannya ada seperti ini, berarti menjadi berapa ini? Nah, berarti bacanya? 72.525. Betul. Ini juga misalnya harga sepatu Mas Dama adalah berapa ini? 52.410. Untuk lebih memahami lagi mengenai materi, apa tadi? Membaca dan menulis bilangan caca sampai 100.000. Hari ini ada yang belajar menggunakan apa tadi? Buku. Kemudian ada yang belajar dari video. Nanti Bunia kasih video. Siapa? Kelompok mana yang mau belajar menggunakan buku? Cong. Oh ya, kelompoknya Mas Bian mau menggunakan buku. Berarti kelompoknya Mas Zidan nanti melihat video ya. Gak apa-apa cuma bertiga karena Mbak Laisa tidak masuk. Oke, tidak apa-apa. Sebelumnya, yuk kita tepuk semangat dulu. Oke? Oke, yuk. Siapa yang mau memimpin? Mbak Sela? Enggak, Bu. Yuk. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Nah. Aha, aha. Semangat pagi. Pagi. Oke, sudah semangat. Nah, sekarang berarti di kelompoknya Mbak Sela silahkan dibaca dulu di halaman 4. Coba dari halaman 4. Nah, nanti kelompoknya Mas Ida saya kasih laptop. Sebentar. Enggak. Nah, sini. Silakan dicari. Nah, ini ada
Obat kan? Seperti tadi ada obat. Kemudian di sini ada, silahkan kalian. Nah, banyak kan kemarin sampai sini. Iya, ada harga obat. Silahkan kalian tulis. Kemudian ada angka berapa saja di situ. Nah, kemudian yang kelompoknya Mas Zidan. Sebentar, saya tak kasih deh. Kurang semangat. Baik. Nah, sekarang kalian juga ada video. Ya. Jadi, dari buku itu, dari video ini silahkan kalian tulis ada angka berapa saja di situ. Kemudian misalnya, Bu, di buku ada angka 25.100. Tapi di video adanya angka 15.200, Bu. Tidak apa-apa, tidak harus sama ya. Justru nanti kelompoknya Mbak Sela presentasi, dilihat seperti apa, kemudian kelompoknya Mas Zidan juga. Berbeda ya, silahkan dicari di situ, tulis angkanya ada berapa, cara membacanya bagaimana. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, oke. Sekarang sebentar, kelompoknya Mas Zidan. 167. Apa-apa? 7 Udah? Ada yang mau ditanyakan? Udah semua? Ya, yuk silahkan duduk. Yuk, sebelum kita memulai presentasi, coba pejamkan mata kalian. Terus, pejamkan semuanya, ayo. Orang-orang lirik, orang-orang ini. Ya? Ya, sudah, pejamkan mata kalian, kemudian tarik nafas yang dalam. Gimana tarik nafas? Hembuskan. 1. Lagi coba. Tarik nafas lagi. 5. Nah, tadi dari kelompoknya Mbak Sela itu mendapatkan angka 5. 5 seperti ini. Nah, ada 56.560. Kemudian sampai yang terakhir. Kemudian di kelompoknya Mas Zidan mendapatkan juga 5. Ya. Jadi dari kalian belajar dari buku, dari kalian belajar dari laptop atau dari video, semuanya sama. Kalian sama-sama bisa menemukan berapa? 5 bilangan cacah sampai 100.000. Jadi kalian bisa belajar untuk membaca dan juga untuk menulisnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, semuanya sudah paham? Sudah. Kalau sudah, coba kita kerjakan soal evaluasi. Kalau tadi mengerjakannya kelompok, sekarang mengerjakannya sendiri. Ditutup dulu itu. Nah, kemudian silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Nggak usah nyari nah ini. Nah, coba sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akhiri dulu dengan berdoa. Tadi Mas Bian yang mungkin ya. Oke? Ya, yuk. Duduk yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar biasa, berjumpa lagi dengan saya dalam kegiatan observasi supervisi akademik yang akan saya lakukan di SD Negeri Pucang Anom 1 Rongkop Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan lanjutan, yaitu kegiatan pasca observasi yang akan saya laksanakan bersama salah satu guru di SD Pucang 1, yaitu beliau Ibu Ahnia Sari Rosyanawati yang luar biasa. Selamat pagi Bu Ahnia. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Terima kasih. Kemudian tidak lupa saya khususnya didampingi oleh Bapak yang luar biasa hebat dan yang selalu membimbing dan mendampingi saya dalam perjalanan selama pendidikan guru penggerak pada angkatan 10 ini bersama beliau Bapak Iwan Mularji selaku pengajar praktik saya. Selamat pagi Pak Iwan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya. Mohon bimbingan dan arahan dalam kegiatan pasca observasi pada pagi hari ini Pak. Baik, terima kasih. Sekarang kita kembali ke acara inti, yaitu kegiatan pasca observasi yang hari ini saya laksanakan kepada Bu Ahnia Rosyanawati. Santai saja, hari ini kita hanya berbincang-bincang terkait dengan kegiatan pasca observasi dari supervisi akademik atau observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin, gitu ya Bu ya. Nah, sekedar menyampaikan dari tujuan kegiatan pasca observasi ini bahwa pasca observasi ini saya lakukan atau kita lakukan untuk mengevaluasi atau merefleksikan mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Ibu lakukan atau kita laksanakan. Nah, kita akan melihat sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kurang lebih tujuannya seperti itu, yaitu evaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Mungkin begitu ya Bu Nia ya. Santai saja, tidak usah sepaneng. Nanti saya dalam kegiatan ini akan memberikan beberapa pertanyaan yang nanti berharap akan mendapatkan sebuah jawaban dari dunia sebagai nanti hasil dari kegiatan pasca observasi ini, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di kesempatan pertama ini terlebih dahulu saya ingin menanyakan kira-kira bagaimana perasaan Bu Nia setelah pembelajaran kemarin dilaksanakan, mungkin lega atau malah tambah sepanang atau bagaimana? Monggo silakan diungkapkan perasaannya setelah dilakukan observasi kelas kemarin. Kemarin kan sebelumnya kita sudah membuat rencana nih Pak. Nah, rencana sudah disusun sedemikian rupa. Nah, tetapi kan di dalam pelaksanaannya tetap masih ada kendala sana sini. Kalau perasaannya lega itu jelas, tapi ada beberapa yang belum sesuai dengan rencana, jadi kita usahakan, kita jadikan motivasi agar di pembelajaran selanjutnya dapat lebih baik lagi, kita dapat menyusun rencana pembelajaran yang mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi siswa saat di kelas. Oke, berarti yang jelas nanti akan kita gali lebih dalam lagi, tapi setidaknya jenengan sudah senang, merasa lega gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian yang kedua, sedikit menyampaikan hasil dari percakapan pra-observasi kemarin Bu sebagai acuan kita hari ini untuk pasca, di mana Bu Nia kemarin mendiko terkait dengan area pengembangan yang tujuan dan area pengembangan yang ingin Bu Nia lakukan ketika pembelajaran kemarin. Jadi tujuan pembelajaran ini sebagai pengingat saja dalam kegiatan pasca ini, bahwa kemarin Bu Nia mendiko terkait tujuan pembelajaran setelah pembelajaran bab 1 bilangan cacah sampai 100.000, peserta didik diharapkan mampu membaca bilangan cacah 100.000 dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menuliskan bilangan cacah sampai 100.000 dengan baik dan benar. Itu tujuan yang ingin Bu Nia capai dalam pembelajaran kemarin. Kemudian area pengembangan yang Ibu Nia indiko kemarin ada 3 sebagai pengingat saja. Yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami
oleh murid serta memfasilitasi pembelajaran dengan maksimal. Yang pertama dengan Indiko kemarin. Kemudian yang kedua meningkatkan pengetahuan yang dimiliki murid yang berkaitan dengan kemampuan murid. Kemudian yang ketiga adalah terkait keterampilan, yaitu meningkatkan keterampilan murid untuk bekerja sama, berkolaborasi dan berani mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Betul. Ya. Nah, terkait dengan area pengembangan dan pembelajaran yang Bunia lakukan kemarin, nah kira-kira sejauh mana rencana jenengan kemarin dapat terlaksana di pembelajaran kemarin? Mungkin apakah berhasil semua dilakukan sesuai dengan harapan Bunia, atau mungkin ada kekurangan-kekurangan yang menurut Bunia belum terlaksana dalam kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran kemarin yang Bunia lakukan? Kalau secara umum itu sudah bisa dilaksanakan semua, tetapi pada yang pertama kita bahas dulu yang pengetahuan ya Pak. Kalau pengetahuan itu yang siswa untuk membaca dan menulis di halaman cetak sampai 100.000 itu semuanya sudah bisa, dan misal angkanya dibolak-balik itu sudah paham semuanya, mencongat juga sudah bisa. Namun yang masih ada kekurangan itu pada saat presentasi Pak, entah itu siswanya yang masih belum pede, belum tahu apa yang harus dia katakan seperti itu. Kemudian ada juga yang nggak berani gitu Pak. Nah disuruh kita sama gurunya apa takut yang observasi kemarin nggak tahu Pak. Pokoknya ada rasa takut itu siswa, terus masih ada yang bersandar Pak, disuruh maju malah ketawa-ketawa itu. Sebenarnya kalau semuanya secara umum itu sudah terlaksana, tapi masih ada kekurangan di saat presentasi. Oke, mungkin maksudnya bisa lebih dispesifikkan lagi, mungkin siswanya kurang aktif atau kemampuan siswanya yang kurang mumpuni atau bagaimana? Lebih ke psikomotor siswanya sih Pak, seperti itu tadi. Kalau pengetahuannya enggak, sudah bisa, materinya sudah tercapai ya. Siswanya malah keaktifan Pak mungkin. Oh, malah keaktifan lebih. Oke. Kurang pede, terus ada ketawanya, bercanda. Berarti kendalanya hanya satu, maksudnya yang belum berat kekurangannya ada di ketika presentasi. Ya, oke. Nah, menurut jenengan dari kalau di pra-observasi kemarin, di persiapan dan lain sebagainya, jenengan ngendika penilaian jenengan antara ya 60-70 lebih sedikit gitu ya. Nah, kemudian kalau setelah jenengan menerapkan di observasi di kegiatan pembelajarannya, nah itu kira-kira penilaian jenengan terhadap jenengan sendiri kira-kira sudah mencapai berapa apakah 100% atau berapa menurut jenengan? Ya kalau 100% enggak ya Pak, masih ada kurangnya, tapi ya lebih baik dari yang kemarin, mungkin 80 atau 90 gitu Pak, mungkin 90-an ya, mungkin kalau 100 kan belum. Ya, semoga nanti bisa ditingkatkan di pembelajaran berikutnya gitu ya. Nah, kemudian dari pelaksanaan pembelajaran ketika observasi kemarin dilaksanakan, mungkin bisa disampaikan dari Bunia kendala atau mungkin hambatan dalam melaksanakan pembelajaran kemarin. Hambatannya itu yang pertama siswanya. Dari segi siswanya itu kalau dijelasnya malah bicara sendiri, ngobrol sendiri, nah itu karena keaktifan itu Pak, terlalu aktif itu tadi. Over. Nah itu tadi. Terus tapi giliran ditanya atau giliran suruh maju dia diem. Itu loh Pak. Nah kalau dari segi siswanya mungkin seperti itu. Tapi kalau suruh baca, kalau suruh mengerjakan itu sudah bisa. Berikutnya tadi Bunia ngendika kekurangannya atau yang menjadi poin kurang maksimalnya ketika sesi presentasi gitu ya. Sesi presentasi bahwa siswa itu kurang pede atau dalam sesi presentasi siswanya kurang maksimal. Mungkin menurut jenengan kenapa bisa seperti itu siswanya? Kurang biasa saja sih Pak, mungkin butuh pembiasaan
untuk siswa berani tampil. Kan kadang ada siswa yang dia kalau suruh mengerjakan bisa, suruh menulis itu bisa, tapi giliran suruh maju atau suruh bercerita dengan temannya dia grogi, dia takut gitu. Kemudian siswanya itu bingung, Pak, pada saat presentasi aku tuh ngomong apa gitu loh, Pak. Nah itu padahal sebenarnya sudah dikasih tahu, tapi mungkin ya itu lagi grogi, lupa atau gimana gitu, Pak. Mungkin karena siswa masih kecil, siswa mungkin pembiasaannya masih kurang masih ya Bu. Ibu presentasi itu apa, kalau suruh baca aja bisa, Pak, tapi kan kalau presentasi diajari dari pembukaan, dari salam gitu. Nah dia kan belum biasa gitu, Pak. Nah kemudian kira-kira langkah-langkah apa yang ingin Bunia lakukan agar siswa jenengan itu mungkin jadi terbiasa, mungkin jadi lebih pede, mungkin jadi kalau aktifnya mungkin sudah dapat ya. Nah kira-kira apa yang jenengan akan lakukan berikutnya agar siswa jenengan itu nanti kedepannya ketika presentasi bisa sudah terbiasa dan bisa terlaksana dengan baik, kira-kira langkah jenengan apa? Yang pertama yang aktif tadi sudah bisa, tapi mungkin gurunya juga harus mengarahkan aktif ke gimana yang benar, apa aktif ujikan, apa aktif pada saat apa. Nah itu diarahkan dulu. Kemudian kalau presentasi mungkin dibiasakan ya Pak, pada saat ngocoknya pas pelajaran itu bukan hanya membaca doang, enggak, tapi diajari gimana presentasi yang baik dan benar, biar dia bisa pede, biar nggak takut kalau bicara di depan. Kan kadang dari belakang sudah disiapkan atau nanti mau bicara ini sampai depan biar gitu loh Pak. Nah kayak guru deh. Nah gitu, jadi mungkin diajari lah gitu, Pak, biasakan. Jadi mungkin ada pembiasaan lagi, kemudian tidak lupa pengarahan dari sebagai seorang guru gitu ya. Karena mungkin di usia dini atau usia SD memang masih banyak penuntunannya, masih banyak pengarahannya, beda dengan mungkin yang jenjang atas yang mungkin kemandiriannya sudah ada. Gurunya juga perlu belajar itu Pak. Perlu belajar? Nah ya, gurunya harus cari metode atau cara bagaimana agar siswanya itu bisa cari kegiatan yang lain mungkin. Oke, jadi kalau seperti itu menurut jenengan kira-kira mungkin apa yang perlu yang sudah baik atau perlu ditingkatkan dari jenengan selaku sebagai seorang guru? Kan sekarang kurikulumnya beda ya Pak dari kemarin. Nah, saya juga masih belajar karena di kurikulum Merdeka baru tahun ini saya. Nah, kalau mungkin di kegiatan pembuka, kegiatan itu inti penutup biasanya seperti itu. Tapi yang saya bingungi itu kemarin yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya bagaimana, yang saya lakukan itu sudah benar atau belum. Kemudian yang saya bingung lagi yang itu Pak, KSE itu loh Pak. Nah saya belum memahami yang itu. Terus kalau siswa diajak tarik nafas banget malah ketawa loh Pak, saya yang bingung. Oke, jadi yang menjadi kendala atau mungkin mohon maaf sedikit kekurangan atau mungkin jadi bahan panjenengan nanti kedepannya adalah terkait dengan pembelajaran KST gitu ya. Kalau pembelajaran diferensiasi kemarin saya juga melihatnya sudah teramati dengan sudah menggunakan video kemudian materi kepada semua siswa gitu. Cuman hari ini yang dengan dikake bahwa mungkin yang kedepannya ingin dengan kembangkan terkait pembelajaran KST gitu. Nah terkait dengan apa yang ingin jenengan tingkatkan atau kembangkan ke depannya atau jenengan pelajari ke depannya. Nah, dari pembelajaran KSE itu kira-kira tujuan apa yang ingin jenengan capai ke depannya? Ya ingin saat pembelajaran itu biar siswa nggak stagnant gitu Pak. Nggak bosan melulu cuma belajar kan siswa senang kalau ada speaking, kalau ada nyanyi gitu kan senang Pak. Mungkin ditambahin disisipkan KSI itu siswa sudah menjadi rileks, belajarnya lebih fokus gitu. Terus nggak takut itu katanya juga, ya nggak takut gurunya, nggak takut saat maju mungkin. Itu dari siswanya. Kalau dari jenengan sendiri apa yang ingin jenengan capai dari nanti pengembangan pembelajaran KSI? Ya saat membelajarkan saat kepada murid itu nggak hanya fokus kepada materi saja, tapi juga bisa tahu gimana kondisi anaknya, mungkin lagi bosan, mungkin lagi apa gitu. Jadi besoknya bisa menyusun pembelajaran yang nggak monoton gitu Pak.
tentunya nantinya setelah pembelajaran KSE dengan bisa menguasai kelas dan bisa melaksanakan pembelajaran yang mungkin lebih aktif, lebih efektif gitu ya, Bu, ya. Lebih memahami kondisi siswa. Terima kasih. Kemudian berikutnya, Bu, dari pembelajaran KSE, pengembangan yang ingin jenengan lakukan ketika nanti dilakukan pembelajaran atau ketika nanti jenengan mengembangkan diri, menurut jenengan ukuran keberhasilan dari pengembangan jenengan itu apa? Ya pada saat itu tadi sudah bisa menguasai kelasnya, sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dari yang sebelumnya tadi, Kak. Jadi siswa bisa belajar aktif, Kemudian nggak bosan saat pelajaran. bosan. Kemudian siswa Pembelajaran menyenangkan itu loh, Pak. Proses pembelajaran menyenangkan. pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Ya. Menyenangkan. Terima kasih. Kemudian berikutnya, Bu, terkait dengan aktivitas pengembangan yang akan jenengan lakukan, mungkin melalui apa saja kegiatan itu jenengan ingin lakukan atau kedepannya bagaimana Anda meningkatkan kompetensi jenengan dalam meningkatkan pengetahuan terkait pembelajaran KSE ini. Yang paling mudah itu bertanya, Pak. Nah, bertanya pada yang lebih tahu pada suhunya. Mungkin Pak Anto tahu. Nah, saya tanyanya sama Pak Anto. Itu yang paling mudah itu. Terus yang kedua, mungkin sekarang kan banyak juga online seperti itu. Nah, mungkin ketika ada materi tentang itu kan di dalam kurikulum merdeka ya Pak. Mungkin ada materi tersebut kita bisa ikut di dalamnya. Jadi yang ingin dilaksanakan mungkin berkolaborasi atau mencari referensi yang relevan terkait mungkin orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman dalam pembelajaran KSE gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan juga akan melaksanakan atau mengikuti diklat atau pelatihan yang mungkin yang relevan terkait dengan pengembangan jenengan yaitu pembelajaran KSE. Betul ya? Nah, kira-kira terkait dengan keinginan jenengan terkait pengembangan ini, dukungan siapa saja atau apa saja yang mungkin Anda butuhkan agar program jenengan ini dapat terlaksana? Yang dukungannya yang pertama dari teman sejawat. Nah, mungkin bisa saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman, kemudian saling berbagi info diklat, Pak. Terus kalau sumber dayanya jelas, kalau pas ikut diklat ya laptop atau HP sinyal yang memadai seperti itu. Dua yang saya simpulkan, jadi paling utama adalah nanti peran serta atau dukungan dari Bapak Ibu guru yang lain atau rekan sejawat. Kemudian juga tidak lupa nanti sarana prasarana pendukung agar nanti proses ini bisa berjalan dengan lancar, Pak, seperti itu. Nah, kira-kira kegiatan ini akan jenengan melakukan kapan? Rencana ini jenengan realisasikan kira-kira kapan? Mungkin bulan Oktober bisa sekarang jangan kita. Nah, mungkin mulai Oktober. Kita bulan Oktober ya. Sudah, mungkin itu Bu, jadi saya simpulkan terkait dengan pengembangan jenengan bahwa nanti yang menjadi mungkin kendala atau kekurangan jenengan terkait dengan pembelajaran KSE, di mana nanti harapannya nanti Ibu Nia bisa melaksanakan pembelajaran yang efektif sehingga dari pertama kita melakukan percakapan terkait dengan siswa jenengan mungkin yang ketika presentasi kurang aktif, kurang pede dan lain sebagainya akan menjadi pengembangan jenengan, dan nanti harapannya Anda jenengan bisa melaksanakan pembelajaran yang mungkin siswanya bisa fokus, bisa aktif, bisa berperan baik dalam kegiatan pembelajaran yang akan jenengan laksanakan. Kemudian soal pengembangan itu akan jenengan laksanakan ketika nanti di bulan Oktober, gitu ya, melalui
menguasai atau mengetahui terkait dengan pembelajaran KSE dan juga akan melaksanakan diklat mulai bulan Oktober gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin itu yang ingin saya gali atau saya dapatkan terkait dengan pasca observasi ini, dan luar biasa saya menunjukkan bahwa pembelajaran yang dunia laksanakan kemarin sudah bagus, sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Silakan itu nanti ditingkatkan lagi dan diperbaiki lagi dengan pengembangan-pengembangan yang ingin dunia lakukan, dan saya juga bisa berharap semoga nanti dunia menjadi seorang guru yang berkompeten dan lebih baik lagi untuk menciptakan peserta didik atau murid yang lebih baik begitu ya Bunia ya. Nah, terima kasih Bunia atas waktu yang diberikan. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan dan saya gali pada kesempatan hari ini. Semua insya Allah sudah jelas, mulai dari proses pembelajaran, kemudian kendala, kemudian penyelesaian masalah, aktivitas pengembangan dan realisasinya terkait dengan program yang ingin jenengan lakukan. Nah, kemudian di akhir sesi ini Bu, mungkin bisa kita sudah melaksanakan proses pasca observasi. Mungkin bisa disimpulkan terakhir perasaan jenengan atau kesan-kesan dan lain sebagainya terkait dengan pasca observasi yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Ya, untuk pesan dan kesannya mungkin terima kasih Pak sudah diajak untuk kegiatan ini dari sebelumnya pra observasi sampai dengan kegiatan sekarang pasca observasi. Jadi saya tambah pengetahuan. Nah, kemudian semoga informasi yang sudah Bapak sampaikan tadi dapat saya ambil positifnya untuk bisa saya terapkan di kelas saya, sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih baik dari sebelumnya. Segala tujuan yang ingin direncanakan yang tadi bisa tercapai baik dari siswa maupun gurunya dapat melaksanakan dengan baik. Itu Pak, semoga sukses program guru penggeraknya. Amin. Begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa berkembang bersama dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi, dan kita bisa bekerja sama khususnya di SD Negeri Pucang nomor 1 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf mengganggu waktu mungkin atau kegiatan ataupun pekerjaan dengan. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Setelah ini saya mohon bimbingan dan arahan atau materi dari Pak Iwan selaku pengajar praktek yang mendampingi saya selama ini. Mungkin begitu Pak, monggo aku kami berikan. Baik, terima kasih. Gimana Bu rasanya di observasi kelasnya? Ya, ya, grogi dulu loh Pak. Grogi jelas. Biasanya untuk pelaksanaan observasi seperti ini apakah sudah lebih dilaksanakan di sekolah? Biasa, lupa. Oh iya. Tapi untuk rekan guru baru syuting dulu Pak. Beda. Rasanya beda ya? Iya, sensasinya beda. Antara bu kepala sekolah yang melaksanakan observasi dengan rekan guru yang melaksanakan observasi beda. Lebih enak yang mana? Ini bedanya itu ada penggeraknya itu loh Pak. Kalau kepala itu kan untuk program yang PMM itu. Tapi kalau secara umum antara diobservasi dengan tidak diobservasi itu ada perbedaan nggak dalam menjadikan mengajar? Ada, jelas. Karena kalau mau diobservasi itu jelas persiapan dulu loh Pak. Persiapannya lebih matang. Ya harusnya itu setiap pembelajaran persiapan ya Pak. Tapi kalau mau diobservasi itu jelas persiapannya lebih matang. Biasa. Kemarin yang membedakan dari pembelajaran biasa dengan ketika diobservasi yang paling terasa apa? Yang paling terasa itu kan kasusnya portable ya Pak, pindah-pindah. Nah saya tidak setiap hari memakai LCD karena harus bongkar pasang. Kemarin itu saya jadikan media pembelajaran. Sebenarnya siswa senang kalau ada LCD, ada speaker itu sebenarnya siswa senang, tapi berikutnya yang bongkar pasang itu Pak. Terima kasih. Harapan kami semoga nanti dalam mengajar
mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dari persiapan mengajar, kemudian mengajar, juga nanti perencanaan atau refleksi setelah mengajar itu dapat dilaksanakan secara rutin, tidak hanya ketika ada observer atau tidak apa ya, tidak ditungguin ya kepala atau pembelajaran bicara. Nah, seperti itu semoga nanti lancar proses mengajarnya itu intinya adalah tujuan pembelajaran dapat tercapai seperti itu. Terima kasih. Yang kedua Mas Supanto ya berkaitan dengan apa yang telah dilaksanakan. Ini tadi adalah percakapan pasca observasi. Secara umum untuk pelaksanaan kegiatan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur yang sudah seharusnya. Kemudian tadi juga sudah ada beberapa hal yang menjadi penguatan kepada rekan sejawat tadi dan pelaksanaan pembelajaran. Memang itulah tugas seorang supervisor, jadi menggali, mencoba untuk memancing supaya rekan kita bisa merefleksikan kegiatan pembelajarannya secara mandiri, mencari mungkin kalau ada hal yang terlewatkan, mencari kalau ada hal yang mungkin masih bisa dimaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kemudian alhamdulillah dari Pak Supanto tadi tidak terpancing untuk memberikan alternatif solusi dari tadi yang sudah muncul dari tantangan-tantangan yang ditemukan di kelas. Jadi kan tadi itu solusi-solusi itu memang intinya tidak boleh keluar dari seorang coach, tetapi harus dari coaching. Jadi kalau sudah merasa ada kekurangan, kemudian untuk ke depan ada langkah untuk penyelesaian dari tantangan itu secara mandiri. Jadi memang tugas seorang coach seperti itu. Mungkin itu saja secara umum. Terima kasih. Oke, teman-teman, Pak Iwan yang sudah memberikan umpan balik atau bagi pada saya khususnya ada kegiatan pasca observasi yang hari ini saya lakukan dengan Bu Ahnia Sari Rosdanawati SPD selaku guru kelas 5 di SD Negeri Butaran 1. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang